Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Selamat siang atau sore rekan-rekan semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Scott, ya, chapter 5, Value Relevance of Accounting Information. Baik, langsung saja. Ya, ini bagannya ya. Di bukunya Scott ada itu bagan pembahasan kita. Yang pertama kita overview dulu tentang bahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu jika teori pasar efisien dan teori keputusan mendasari deskripsi wajar atas realitas rata-rata, kita mestinya dapat mengamati bahwa nilai saham di pasar akan merespon adanya informasi baru dengan cara yang dapat diprediksi. Hal ini mengarahkan pada dilakukannya penelitian-penelitian empiris mengenai hal tersebut. Meskipun terdapat kesulitan dalam merancang eksperimen untuk menguji implikasi dari kebermanfaatan keputusan atas informasi akuntansi, penelitian-penelitian tadi itu telah menemukan bahwa harga saham di pasar sekuritas itu memang merespon terhadap informasi akuntansi. Ketika harga saham bereaksi dengan informasi dengan cara tersebut, kita dapat mengatakan bahwa informasi akuntansi memiliki relevansi nilai. Bukti signifikan pertama atas reaksi pasar sekuritas terhadap pengumuman pendapatan perusahaan diberikan oleh Ball and Brown pada tahun 1968. Sejak itu, sejumlah besar penelitian empiris telah dilakukan untuk mendokumentasikan aspek tambahan dari nilai relevansi. Atas dasar penelitian tadi, itu tampak bahwa informasi akuntansi memang berguna bagi investor dalam membantu mereka dalam memperkirakan nilai dan resiko dari pengambilan sekuritas yang diharapkan. Intinya, suatu informasi dianggap berguna jika informasi tersebut dapat mengarahkan investor untuk mengubah keyakinan dan tindakan mereka. Dan tingkat kebermanfaatan informasi bagi investor dapat diukur dari tingkat perubahan volume atau harga setelah dirilisnya suatu informasi tadi. Pendekatan relevansi nilai mengambil sudut pandang bahwa investor ingin membuat prediksi mereka sendiri dalam menentukan tingkat pengembalian saham di masa depan, serta mampu melahap gitu ya, melahap semua informasi yang berguna dalam hal ini. Relevansi nilai itu juga menyiratkan bahwa penelitian empiris dapat membantu akuntan untuk lebih meningkatkan kebermanfaatan dengan membiarkan respon pasar membimbing mereka mengenai informasi apa yang dianggap penting dan tidak penting bagi investor. Meskipun demikian, ya, kita harus berhati-hati ketika menyamakan kebermanfaatan informasi dengan tingkat perubahan harga saham. Meskipun investor dan akuntan dapat mengambil manfaat dari informasi yang berguna, tidak berarti bahwa masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sama. Informasi adalah komoditas yang sangat kompleks sekali. Dengan nilai suatu informasi secara private dan sosial itu tidaklah sama. Salah satu alasannya adalah tentang biaya. Ya, dalam hal ini, penggunaan laporan keuangan umumnya tidak membayar langsung untuk mendapatkan informasi tersebut. Ya. Akibatnya mereka dapat menemukan bahwa suatu informasi dapat berguna bagi mereka namun menimbulkan biaya yang lebih bagi masyarakat. Misal dalam bentuk harga pokok yang lebih tinggi untuk membantu perusahaan-perusahaan membayar biaya dalam menghasilkan dan melaporkan informasi. Selanjutnya, informasi mempengaruhi orang secara berbeda-beda dan dibutuhkan analisa biaya manfaat atau cost and benefit ya bahasa kita yang kompleks untuk dapat menyeimbangkan sebagai kepentingan dari berbagai konstituen yang cukup kompleks ya, cukup berbeda. Nah, pertimbangan sosial ini tidak dapat membatalkan nilai relevansi. Ya, akuntan masih dapat berusaha untuk meningkatkan posisi kompetitif mereka di pasar informasi dengan memberikan informasi yang lebih berguna.
Dan masih benar bahwa pasar sekuritas akan bekerja lebih baik dalam mengalokasikan sumber daya apabila harga sekuritas memberikan indikator yang baik mengenai peluang investasi dan kinerja di masa mendatang nanti. Nah, namun demikian, meskipun demikian itu, akuntan tidak dapat berbagi, eh, maksud saya, akuntan itu tidak dapat begitu saja mengklaim bahwa kebijakan akuntansi yang terbaik adalah yang dapat menghasilkan respon pasar yang paling besar gitu ya, hubungannya tadi. Baik, selanjutnya yaitu tentang outline of research problem ya. Nah, di sini ada beberapa bahasan. Ya. Yang pertama adalah reason of market response. Pertimbangkan beberapa prediksi berikut ini yang akan kami sampaikan mengenai perilaku investor dalam menanggapi informasi laporan keuangan. Yaitu yang pertama, investor memiliki keyakinan sebelumnya mengenai kinerja perusahaan di masa depan yang dapat berupa dividen, arus kas, atau laba yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk yang mereka harapkan dalam pengembalian yang diharapkan dan resiko sekuritas perusahaan. Keyakinan sebelumnya ini akan didasarkan pada semua informasi yang tersedia, termasuk harga pasar pada waktu sesaat sebelum rilis informasi laba bersih perusahaan itu ya maksudnya. Bahkan ketika mereka didasarkan pada informasi publik yang tersedia. Keyakinan sebelumnya ini tidak begitu saja dianggap sama karena adanya perbedaan dalam jumlah informasi yang diperoleh setiap investor dan sejauh mana mereka memahaminya. Kemudian yang kedua adalah setelah dirilisnya laba bersih periode berjalan, beberapa investor akan dengan cepat memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi dengan menganalisa jumlah pendapatan misal. Sebagai contoh, jika laba bersih tinggi atau lebih tinggi dari yang diharapkan, itu mungkin menjadi kabar baik. Jika demikian, investor akan merevisi secara positif keyakinan mereka mengenai kinerja perusahaan di masa depan. Investor lain yang mungkin memiliki keyakinan terlalu tinggi atas laba bersih perusahaan mungkin akan menafsirkan angka pendapatan bersih yang sama sebagai berita buruk. Jadi berbeda-beda. Oke, yang ketiga adalah investor yang telah merevisi secara positif keyakinan mereka mengenai kinerja perusahaan di masa depan akan cenderung membeli saham perusahaan pada harga pasar saat ini. Dan juga sebaliknya, bagi investor yang telah merevisi keyakinan mereka secara negatif, evaluasi investor akan uh, menurun ya atas tingkat resiko yang terjadi pada saham. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kita dapat berekspektasi bahwa volume saham yang diperdagangkan akan meningkat ketika perusahaan melaporkan laba bersih. Lebih jauh, volume saham tersebut akan semakin besar seiring besarnya perbedaan keyakinan sebelumnya dari investor mengenai kinerja perusahaan di masa mendatang dan interpretasi mereka atas informasi keuangan saat ini. Jika investor yang menafsirkan laporan laba bersih sebagai kabar baik ya, dan karenanya telah meningkatkan harapan mereka di atas kinerja masa depan perusahaan lebih besar daripada investor yang menafsirkan sebagai kabar buruk, kita dapat mengharapkan adanya peningkatan harga saham perusahaan dan juga sebaliknya. Sebentar. Beaver ya pada tahun 1968 dalam penelitiannya itu yang dikenal meneliti reaksi volume perdagangan, ia menemukan adanya peningkatan yang dramatis dalam volume perdagangan pada minggu rilisnya pengumuman laba. Rincian lebih lanjut mengenai temuan Beaver itu dibahas di bab lain ya sebenarnya, tapi di sini disinggung. Dalam bab ini kita hanya akan berkonsentrasi pada reaksi harga pasarnya. Reaksi harga pasar dapat menjadi alat uji kebermanfaatan keputusan yang lebih baik dari reaksi atas volume perdagangan. Misal model Kim pada 1997 itu menunjukkan bahwa volume perdagangan lebih noise dari
perubahan harga sebagai ukuran kebermanfaatan keputusan informasi sebagai laporan keuangan. Jika teori keputusan dan teori pasar efisien memiliki relevansi dengan akuntan, prediksi mereka harus terlahir secara empiris. Seorang peneliti empiris bisa menguji prediksi ini dengan mendapatkan sampel perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan menyelidiki apakah volume dan harga memang bereaksi terhadap berita baik atau buruk sebagaimana disebutkan dalam teorinya. Kemudian yang kedua adalah finding the market response. Teori pasar efisien menyiratkan bahwa pasar akan bereaksi dengan cepat terhadap informasi baru. Akibatnya, penting untuk mengetahui kapan laporan laba bersih tahunan berjalan diumumkan kepada publik. Jika peneliti mencari efek volume dan harga bahkan beberapa hari saja terlambat, tidak ada efek yang dapat diamati meskipun efek tersebut mungkin sebenarnya terjadi. Para peneliti telah memecahkan masalah ini dengan menggunakan tanggal laba bersih perusahaan dilaporkan di media keuangan seperti The Wall Street Journal dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia mungkin di laporan BI ya. Baru-baru ini banyak perusahaan mengumumkan informasi laba pada konferensi pers atau dalam panggilan konferensi. Jika pasar akan bereaksi, hal tersebut harus terjadi pada beberapa hari sekitar tanggal pengumumannya tadi. Kemudian yang kedua adalah kabar baik atau kabar buruk dalam laporan laba bersih biasanya dievaluasi relatif terhadap apa yang diharapkan investor. Jika suatu perusahaan melaporkan laba bersih terbesar atau mungkin maksud saya sebesar nominal tertentu, ya misal kecil gitu ya, kecil atau besar gitu. Dengan angka tersebut itu merupakan angka yang diharapkan investor. Dari laporan triwulan, pidato oleh pejabat perusahaan, prediksi analis atau informasi dari manajemen, tentu saja dalam harga saham itu sendiri ya, akan hampir tidak banyak konten informasi dalam laba bersih yang dilaporkan. Keyakinan sebelumnya, investor akan telah direvisi untuk mencerminkan informasi sebelumnya tadi. Namun akan berbeda jika investor mengharapkan labanya nominal tersebut dan laba bersih yang dilaporkan ternyata lebih tinggi dari apa yang diharapkan. Nah, kabar baik ini akan memicu revisi keyakinan yang cepat mengenai kinerja masa depan perusahaan. Ini berarti bahwa peneliti harus mendapatkan proksi atas laba bersih yang diharapkan oleh investor akan terjadi. Proksi ini biasanya didasarkan pada pendapatan sebelumnya atau prediksi laba ya dari para analis. Kemudian yang ketiga adalah ada banyak peristiwa yang terjadi yang akan mempengaruhi volume dan harga saham perusahaan. Ini berarti bahwa respon pasar terhadap laba bersih akan dilaporkan itu dapat sulit untuk dapat diketahui. Misal beberapa perusahaan merilis laba bersihnya tahun ini yang berisi berita baik pada hari yang sama di mana pemerintah mengumumkan adanya peningkatan substansial dalam defisit misal. Pengumuman publik seperti ini mungkin akan mempengaruhi harga dari semua atau sebagian besar surat berharga yang ada di pasar, yang pada gilirannya mungkin akan menghapus efek dari perilisan informasi dari laba perusahaan tadi. Dengan demikian, perlu untuk memisahkan dampak dari faktor pasar dan faktor spesifik perusahaan terhadap tingkat pengembalian saham. Kemudian yang ketiga itu adalah separating market wide dan firm specific factors. Model pasar secara luas digunakan untuk memisahkan faktor pasar dan spesifik perusahaan yang mempengaruhi pengembalian sekuritas atau return sekuritas. Pada bukunya Scott itu ya, itu ada yang grafiknya itu. Coba nanti saya perlihatkan di bagian lampiran, di bagian 5.2, gambar 5.2, memberikan ilustrasi grafik dari model pasar untuk untuk perusahaan tertentu di periode tertentu, di mana kita lamanya periode adalah 1 hari, periode waktu yang lebih lama seperti minggu, bulan, dan tahun, atau bahkan periode yang lebih pendek jika digunakan oleh para peneliti. Angka ini menunjukkan bahwa
ada hubungan antara pengembalian saham perusahaan tertentu dan pengembalian portofolio pasar ya. Baik, eee, seperti dijelaskan di bab materi-materi sebelumnya, peneliti akan memperoleh data terakhir untuk return perusahaan dan return pasar dengan menggunakan analisa regresi untuk memperkirakan koefisien model. Misal dalam hal ini, eee, dalam contohnya itu ya di gambar 5.2 itu ya, itu dijelaskan menggunakan kalau nggak salah single index model untuk mengestimasi return dari suatu perusahaan. Sekarang dengan perkiraan dari model pasar untuk perusahaan tertentu, peneliti dapat mengkonsultasikan ke media keuangan untuk menemukan hari diumumkannya laba perusahaan periode tersebut. Sebut saja hari nol. Misalkan untuk hari nol pengembalian indeks industri Dow Jones misal ya adalah 0,001. Maka model pasar yang diperkirakan untuk perusahaan X misalnya ya digunakan untuk memprediksi laba atas saham perusahaan X untuk hari ini. Seperti ditunjukkan di gambar tadi, di gambarnya Scott di gambar 5.2 ya, di bab 5 gambar 2. Hasil yang diharapkan adalah 0,0009. Sekarang diasumsikan bahwa pengembalian aktual atas saham perusahaan X untuk hari 0 adalah 0,0015, maka perbedaan antara pengembalian aktual yang diharapkan adalah 0,0006 ya. Antara yang diharapkan, yang diekspektasikan dengan apa yang terjadi sebenarnya itu selisihnya 0,006 ya. Dalam bukunya dijelaskan seperti itu. Nah, angka ini adalah perkiraan dari abnormalnya. Ya, abnormal return-nya dari apa yang diekspektasikan itu berapa, selisihnya dengan yang diaktualisasikan itu adalah abnormal return-nya. Nah, pengembalian abnormal return ini juga diartikan sebagai tingkat pengembalian saham perusahaan X untuk hari ke-0 setelah dihapuskan pengaruh faktor pasar. Begitu ya. Saya kira untuk sebab ini seperti itu. Baik, yang keempat yaitu adalah comparing return and income. Peneliti empiris sekarang dapat membandingkan abnormal return atas saham pada hari ke-0 sebagaimana dihitung tadi ya di atas di sebelumnya tadi dengan komponen yang tidak terduga dari laba bersih perusahaan saat ini. Jika laba bersih tidak terduga ini adalah berita baik, maka dengan efisiensi yang wajar pada pasar sekuritas abnormal return saham yang positif merupakan bukti bahwa investor rata-rata bereaksi positif terhadap berita baik yang tidak terduga dalam pendapatan. Penalaran yang sama berlaku jika laba yang dilaporkan pada saat pengumuman adalah berita buruk. Sebaliknya, untuk peningkatan kekuatan penyelidikan, peneliti mungkin ingin juga memberikan beberapa hari dari sebelum dan sesudah hari nol. Hal ini dimungkinkan misalnya apabila pasar mengetahui mengenai berita baik atau buruk tersebut 1 atau 2 hari setelah hari nol, sementara pasar mencerna informasi. Meskipun efisiensi pasar menunjukkan bahwa kelebihan pengembalian atau return harus hilang dengan cepat, akibatnya penjumlahan dari abnormal return untuk lingkup yang sempit antara 3 sampai 5 hari, sekitar dari hari nolnya, hari hanya, tampaknya lebih masuk akal daripada memberikan hanya di hari nolnya saja. Hal ini juga membantu melindungi terhadap kemungkinan bahwa tanggal pengumuman laba saat ini merupakan perkiraan yang akurat dari tanggal ketersediaan informasi bagi publik. Jika return abnormal return positif dan atau negatif seputar berita penghasilan yang baik atau buruk ditemukan pada seluruh sampel perusahaan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa prediksi yang didasarkan atas teori keputusan dan teori pasar sekuritas efisien benar terbukti. Hal ini pada gilirannya akan mendukung pendekatan kebermanfaatan dalam pengambilan keputusan pada akuntansi dan pelaporan keuangan.
Karena jika investor tidak menganggap bahwa informasi laba bersih bermanfaat, maka respon pasar akan sulit diamati. Tentu saja metodologi ini tidak sempurna, ya. Sejumlah asumsi dan estimasi harus dibuat dalam penerapannya. Salah satu komplikasi yang ditemui adalah bahwa informasi spesifik perusahaan lainnya yang sering kali terjadi bersamaan dengan sekitar waktu pengumuman laba perusahaan. Misal jika perusahaan X mengumumkan pemecahan saham atau perubahan dividen pada hari yang sama dengan perusahaan merilis laba, akan sulit untuk mengetahui apakah respon pasar adalah karena hal yang satu atau yang lain. Namun demikian, para peneliti dapat mengatasi hal ini dengan menghapus perusahaan tersebut dari sampelnya. Komplikasi lain adalah estimasi beta perusahaan yang diperlukan untuk memisahkan pengembalian pasar dan spesifik perusahaan sebagaimana pada gambar tadi ya, gambar 5.2 tadi. Seperti disebutkan sebelumnya, estimasi ini didasarkan pada analisis regresi atas data masa lalu dengan menggunakan model pasar, market model biasanya. Kemudian perkiraan beta adalah kemiringan garis regresi. Namun demikian, beta suatu perusahaan dapat berubah dari waktu ke waktu, misal seiring perubahan operasi dan atau struktur modal perusahaan. Jika beta estimasi berbeda dengan beta aktual, eh, hal ini itu akan mempengaruhi perhitungan abnormal return dan dapat mengaruhi bias dari penyelidikan. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi komplikasi ini. Misal dimungkinkan adanya opini kedua pada beta dengan memperkirakan beta dari informasi laporan keuangan dan bukan dari data pasar. Atau beta dapat diperkirakan dari periode setelah pengumuman laba yang dibandingkan dengan estimasi dari periode sebelum pengumuman laba. Selain itu, terdapat cara untuk memisahkan return pasar dan spesifik perusahaan yang mengabaikan beta. Sebagai contoh, jika dapat memperkirakan return spesifik perusahaan dari perbedaan antara return saham perusahaan X pada hari 0 dan rata-rata pengembalian saham selama beberapa periode sebelumnya, atau kita dapat mengumumkan perbedaan antara return perusahaan X pada hari 0 dengan pengembalian portofolio pasar untuk periode yang sama. Alternatif lain itu seperti dijelaskan dalam Aston dan Harris ya 1991, kita dapat juga menggunakan total return saham saja dan tanpa mempertimbangkan faktor return pasar sama sekali. Alasan untuk ini, prosedur sederhana tersebut adalah bahwa tidak ada jaminan bahwa model pasar ini mampu mewakili proses nyata dalam mendapatkan return saham, sepanjang model pasar tidak mempengaruhi pengungkapan realita. Penggunaannya dapat lebih menghasilkan kesalahan dalam memperkirakan beta dan abnormal return daripada mengurangi dengan menghapus return pasar dan mengendalikan resiko. Komplikasi lebih lanjut adalah adanya berbagai indeks return portofolio pasar yang tersedia, di mana indeks Dow Jones Industrial Average hanya satu. Mana yang harus digunakan misal? Isu-isu ini ditelaah oleh Brown and Warner ya 1980 dalam sebuah studi simulasi. Meskipun terdapat permasalahan dalam permodelan dan pengukuran seperti yang baru saja dijelaskan tadi, Brown and Warner itu menyimpulkan bahwa untuk jangka waktu bulanan, prosedur berbasis model pasar bekerja cukup baik di antara alternatif lain yang disebutkan tadi. Dengan demikian, prosedur tersebut adalah prosedur yang digunakan dalam penelitian. Dengan prosedur ini, terlihat bahwa pasar bereaksi terhadap informasi laba sebagaimana telah diprediksi dalam teori. Kita sekarang akan menuju bukti pertama yang signifikan dan interpretasi atas reaksi dalam studi Brown and Ball tahun 1968 ya, yang terkenal. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang the Ball and Brown study ya.
Ada beberapa hal, subbab yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah metodologi and finding. Pada tahun 1968, Ball and Brown itu atau disingkat BB itu memulai tradisi penelitian empiris akuntansi di pasar modal yang berlanjut hingga hari ini. Mereka adalah yang pertama kali memberikan bukti ilmiah yang memungkinkan bahwa return saham perusahaan merespon terhadap isi informasi laporan keuangan, dengan kata lain bahwa laporan keuangan memiliki nilai relevansi. Jenis penelitian ini disebut dengan studi peristiwa atau sering kita sebut dengan event study. Karena mempelajari reaksi pasar sekuritas dalam ruang lingkup yang sempit atas peristiwa tertentu. Dalam hal ini, rilis laba bersih dalam hal ini itu adalah rilis laba bersih perusahaan. Tinjauan atas penelitian BB ini baik dilakukan karena metodologi dasar, termasuk adaptasi dan pengembangan metodenya masih terus digunakan. Hasil penelitian mereka menjadi bahan pembimbing serta pendorong untuk mereka yang ingin lebih memahami kebermanfaatan informasi laporan keuangan. BB meneliti 261 perusahaan ya terdaftar di New York Stock Exchange selama 9 tahun dari 1957 ke 1965. Mereka berkonsentrasi pada isi informasi dari laba dengan mengesampingkan komponen laporan keuangan lainnya yang berpotensi informatif seperti solvabilitas dan struktur modal. Salah satu alasannya itu sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa terdapat pendapatan untuk perusahaan New York Stock Exchange biasanya diumumkan di media sebelum rilis yang sebenarnya dari laporan tahunan, sehingga relatif mudah untuk memperkirakan kapan informasi tersebut pertama tersedia untuk umum. Tugas pertama BB adalah untuk mengukur kandungan informasi dari laba-laba, yaitu apakah laba yang dilaporkan lebih besar dari apa yang diharapkan oleh pasar atau kurang dari yang diharapkan. Tentu saja diperlukan proksi untuk ekspektasi pasar. Adanya proksi yang mereka gunakan adalah laba aktual tahun lalu, dan bahwa pendapatan tidak terduga pada tahun ini dianggap sebagai perubahan laba. Dengan demikian, perusahaan dengan pendapatan lebih tinggi dari tahun yang lalu diklasifikasikan sebagai BN dalam hari ini ya, diharapkan gitu. Tujuan berikutnya adalah untuk mengevaluasi return pasar pada saham perusahaan sampel pada waktu yang dekat dengan setiap pengumuman laba. Hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur abnormal return yang diilustrasikan pada gambar tadi, ya, gambar 5.2. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa BB mengukur return saham dalam jangka waktu return bulanan. Oke, analog dalam gambar tadi 5.2. Misalkan perusahaan X melaporkan pendapatan pada tahun 1957 di bulan Februari 1958, dan bahwa laba ini adalah tidak diharapkan. Ya. Misal bahwa pengembalian portofolio pasar New York Stock Exchange pada bulan Februari 58 itu adalah 1, dengan ekspektasi pengembalian perusahaan adalah 0,9. BB kemudian akan menghitung pengembalian saham aktual perusahaan X untuk Februari 58. Misalkan angkanya adalah 1,5 dengan abnormal return untuk bulan Februari sebesar 0,6. Karena laba perusahaan X tahun 57 dilaporkan pada bulan Februari 58 dan angka perolehan abnormal return-nya 0,6 di atas nilai pasar di bulan ini, kita dapat menduga bahwa alasan terjadinya abnormal return yang positif adalah bahwa investor bereaksi positif terhadap informasi laba tadi. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah pola ini berulang pada seluruh sampel? Jawabannya adalah ya. Jika kita mengambil semua laba dalam penggunaan laporan laba dalam sampel sebanyak 1.231, rata-rata abnormal return pasar di bulan di mana laba dirilis adalah positif. Sebaliknya, rata-rata abnormal return untuk 1109 pengumuman laba berita buruk
dalam sampel adalah negatif. Ini memberikan bukti kuat bahwa pasar memang merespon terhadap kabar baik dan atau kabar buruk dalam bulan rilis pengumuman laba. Aspek yang menarik dan penting dalam penelitian BB adalah bahwa mereka mengulangi perhitungan abnormal return pasar untuk jangka waktu yang lebih luas, yang terdiri dari masing-masing 11 bulan sebelum dan 6 bulan setelah bulan informasi laba dirilis. BB menghitung abnormal return rata-rata untuk setiap bulan dalam jangka waktu 18 bulan ini. Hasilnya menunjukkan bahwa seperti di buku Scott ya, gambar 5.3 ya, gambar bab 5, gambar nomor 3 ya, yang menunjukkan rata-rata kumulatif abnormal return untuk pengumuman laba perusahaan dalam sampel. Bagian bawah dari gambar tersebut menunjukkan hal yang sama untuk pengumuman laba perusahaan. Seperti yang dapat dilihat secara keseluruhan, itu labanya itu mengungguli total sampel. Dan perusahaan yang lain yang mengumumkan laba sangat underperformed selama periode 11 bulan menjelang bulan dirilisnya laba perusahaan. Jadi kalau dilihat di gambarnya itu ada yang grafik naik dan grafik turun. Itu menandakan bahwa adanya respons terhadap pengumuman labanya itu. Intinya seperti itu. Selanjutnya adalah causation versus association. Perhatikan bahwa return bulanan bersifat kumulatif pada gambar 5.3 ya tadi. Meskipun terdapat peningkatan yang substansial dan penurunan pada rata-rata abnormal return pada bulan ke-0 seperti yang dijelaskan di atas tadi, menunjukkan bahwa pasar mulai mengantisipasi saham naik respon positif atau respon negatif sejak 1 tahun sebelumnya. Dengan hasil bahwa pengembalian terakumulasi terus selama jangka waktu tersebut, seperti dapat dilihat bahwa jika seorang investor dapat membeli saham semua perusahaan yang merilis kabar buruk 1 tahun sebelum kabar baik dirilis dan menahannya sampai menahan sekuritas tadi sampai akhir bulan ketika dirilis, akan mengembalikan tambahan sebesar lebih dari 5% dari atas pengembalian pasarnya. Dengan demikian pula kerugian abnormal return sebesar lebih dari 9% jika akan terjadi pada portofolio perusahaan yang menurun ya, kabar negatif yang dibeli 1 tahun sebelum berita buruk dirilis. Hal ini membawa kita pada perbedaan penting antara studi dengan jangka waktu sempit dan lebar. Jika reaksi pasar sekuritas terhadap informasi akuntansi diamati selama jangka waktu beberapa hari, sekitar pengumuman laba dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi adalah penyebab dari reaksi pasar. Alasannya adalah bahwa selama jangka waktu yang sempit tersebut hanya ada relatif sedikit peristiwa spesifik perusahaan yang terjadi selain laba bersih yang mempengaruhi pengembalian saham. Jika ada perusahaan lain yang terjadi seperti stock split atau pengumuman dividen, perusahaan yang terkena dampak tersebut dapat dihapus dari sampel. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dengan demikian hubungan dalam jangka waktu yang sempit antara return sekuritas dan informasi akuntansi menunjukkan bahwa pengumuman akuntansi atau pengungkapan akuntansi adalah sumber informasi baru bagi investor. Evaluasi terhadap return saham pada jangka waktu yang lebih besar atau lebih lebar ternyata membuka hubungan reaksi kepada sejumlah peristiwa lain yang berpengaruh terhadap harga saham. Misal, sebuah perusahaan mungkin menemukan cadangan minyak dan gas baru, terlibat dalam proyek R&D yang menjanjikan, atau mengalami peningkatan penjualan dan kenaikan pangsa pasar. Seiring pasar menyerap informasi ini dari sumber-sumber yang lebih tepat waktu seperti artikel media, pengumuman perusahaan, kondisi ekonomi industri, laporan triwulan, dan lain sebagainya.
Hal ini mencerminkan sebagai sifat informatif harga saham menguat dari pasar yang efisien. Harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia, bahkan hanya informasi akuntansi, bahkan lebih dari hanya sekedar informasi akuntansi. Dengan demikian, perusahaan yang dianggap berjalan baik harus mengantisipasi efek informasi akuntansi terhadap harga saham mereka sebelum eh, berita buruk muncul dalam laporan keuangan. Artinya, karena adanya jeda pengungkapan ini, harga harga menyebabkan laba. Sehingga argumen yang bisa digunakan dalam lingkup jangka waktu yang panjang adalah bahwa laba bersih dari return saham berhubungan. Bahwa hal tersebutlah yang mendasari kinerja ekonomi real dari perusahaan yang menghasilkan asosiasi. Karena baik harga saham atau laba bersih yang mencerminkan kinerja nyata. Jelas efek ini berlangsung dalam penelitian BB. Ya, pada gambar 5.3 itu menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan yang signifikan pada perusahaan dan penurunan pada perusahaan dalam pengembalian tahun kumulatif selama bulan 0, sebagaimana disebutkan sebelumnya, sebagian besar informasi laba bersih telah diantisipasi sebelum hari H. Bahkan BB memperkirakan bahwa rata-rata 85% sampai 90% dari informasi dalam pendapatan tahunan telah ikut membangun harga saham pada saat pendapatan tahunan diumumkan. Namun demikian, hasil penelitian dalam jangka waktu yang sempit tersebut tetap pasar tidak mengantisipasi semua informasi laba bersih, sehingga mendukung baik teori keputusan maupun teori pasar, efisien, serta relevansi nilai informasi akuntansi. Kemudian yang ketiga adalah outcomes of the BB study. Outcomes dari risetnya BB tadi. Salah satu hasil yang paling penting dari penelitian BB adalah bahwa mereka membuka sejumlah permasalahan tambahan terkait kebermanfaatan. Ya. Langkah logis berikut adalah untuk menyatakan apakah besarnya laba tidak terduga terkait dengan besarnya respon pasar sekuritas. Ingat bahwa analisa BB ini hanya didasarkan pada pertanda laba tak terduga. Artinya kandungan informasi dari laba dalam penelitian BB diklasifikasikan hanya ke positif atau negatif, ukuran yang lebih cukup besar. Pertanyaan mengenai besarnya respon diteliti misal oleh Bever, Clark, dan Rick, ya, disingkat BCW ya, pada tahun 79. Mereka meneliti sampel 276 perusahaan New York Stock Exchange dengan tahun buku yang berakhir pada 30 Desember. Selama periode 10 tahun dari 65 sampai 74, untuk setiap perusahaan sampel, untuk setiap tahun pada periode sampel mereka memperkirakan perubahan laba tak terduga yang terjadi. Mereka kemudian menggunakan prosedur model pasar untuk memperkirakan abnormal return saham yang berhubungan dengan perusahaan laba yang tak terduga ini. Setelah perbandingan perusahaan laba tidak terduga dengan abnormal return saham, BCW, penelitinya tadi, menemukan bahwa semakin besar perubahan laba tak terduga, semakin besar respon pasar saham. Hasil ini konsisten dengan CAPM ya, yang kita pelajari di manajemen keuangan kalau nggak salah, dan kebermanfaatan keputusan. Karena sekian besar perubahan laba tak terduga, semakin banyak rata-rata investor yang akan merevisi perkiraan mereka atas kinerja perusahaan di masa depan dan return investasi yang mereka harapkan. Hal-hal ini atau hal-hal lain ini yang tetap sama. Selain itu, para peneliti akuntansi telah mempelajari respons pasar sekuritas dengan laba bersih di bursa saham lainnya di negara-negara lain dan untuk laporan pendapatan kuartalan dengan hasil yang mirip seperti ini. Pendekatan ini telah diterapkan untuk mempelajari respon pasar terhadap informasi yang terkandung dalam standar akuntansi yang baru, perubahan auditor, dan lain sebagainya.
Namun di bab ini, ya, bahasan kita kali ini, kita hanya akan berkonsentrasi pada bagian paling penting dari penelitian BB, yaitu koefisien respon laba. Subjek penelitian ini mengajukan pertanyaan yang berbeda dengan BCW, yaitu untuk jumlah tertentu laba tak terduga, apakah respon pasar sekuritas lebih besar pada beberapa perusahaan dibanding perusahaan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang earning response coefficient. Ingat bahwa yang abnormal return pasar sekuritas yang diidentifikasi oleh BB adalah nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang positif itu menikmati abnormal return positif, dan perusahaan yang negatif mereka menunjukkan abnormal return yang negatif. Tentu saja nilai rata-rata bisa saja menyembunyikan banyak variasi atas nilai rata-rata tersebut, sehingga dapat kemungkinan bahwa abnormal return beberapa perusahaan itu bisa saja di atas rata-rata atau jauh di bawahnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa pasar merespon lebih kuat terhadap kabar baik atau kabar buruk dalam pendapatan untuk beberapa perusahaan tertentu dibanding dengan perusahaan yang lain. Jika jawaban untuk pertanyaan ini adalah dapat ditemukan, ya, akuntan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang bagaimana informasi akuntansi dapat berguna bagi investor. Hal ini pada gilirannya dapat mengarahkan pada penyusunan laporan keuangan yang lebih bermanfaat lagi. Konsekuensinya, salah satu arah yang paling penting dalam penelitian akuntansi keuangan empiris setelah penelitian BB itu adalah identifikasi dan penjelasan tentang respon pasar diferensial terhadap informasi laba. Hal ini disebut penelitian koefisien respon laba. Artinya, untuk menghitung ERC atau koefisien respon laba bagi abnormal return saham untuk jangka waktu seputar tanggal rilis laba tadi, dengan mendapatkan tak terduga untuk periode tersebut. Ini akan mengukur abnormal return per dolar dari pendapatan abnormal, yang memungkinkan pendapatan ERC dari berbagai perusahaan dan dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada beberapa bahasan, yaitu yang pertama adalah reason for differential market response. Sejumlah alasan dapat diajukan atau diangkat mengenai respon pasar diferensial untuk laba yang dilaporkan. Di sini ada beberapa poin, yaitu ada beta, struktur saham, kualitas laba, ya, perulangan pertumbuhan, kesamaan harapan investor, dan keinformasian dari harga itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah implikasi ERC research. Mengapa akuntan harus tertarik pada respon pasar terhadap informasi akuntansi keuangan? Pada dasarnya, alasannya adalah bahwa pemahaman yang lebih baik atas respon pasar menunjukkan cara-cara di mana mereka dapat melihat atau lebih bisa meningkatkan kegunaan keputusan laporan keuangan. Misalnya, bukti empiris dari hubungan positif antara ERC dan kualitas laba menunjukkan bahwa kualitas laba yang lebih tinggi dihargai oleh investor. Selain itu, hasil penelitian bahwa ERC akan lebih rendah untuk perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi, mendukung argumen untuk memperluas pengungkapan sifat dan besarnya instrumen keuangan, termasuk informasi yang off balance sheet. Jika ukuran relatif kewajiban atau suatu perusahaan mempengaruhi respon pasar terhadap laba bersih, maka diharapkan bahwa semua kewajiban untuk diungkapkan. Ingat dari bagian 1.3 yang dulu, bahwa kewajiban off balance sheet dari lembaga keuangan adalah faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan pasar pada tahun 2007 sampai 2008. Nah, akhirnya pentingnya persistensi laba terhadap ERC
Berarti bahwa pengungkapan komponen laba bersih berguna bagi investor. Banyak detail dalam laporan laba rugi, neraca, dan informasi tambahan yang membantu investor menafsirkan persistensi jumlah pendapatan saat ini. Argumen ini didukung oleh Jones dan Smith, ya, penelitian tahun 2011, yang mempelajari persistensi keuntungan dan kerugian yang tidak bisa yang tidak biasa dan non recurring, berdasarkan sampel dari perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat pada tahun 86 sampai 2005. Mereka melaporkan bahwa item khusus bertahan rata-rata selama setidaknya 5 tahun saja. Dan kemudian yang ketiga itu ada measuring investors earning expectation. Yaitu memperoleh perkiraan yang wajar dari ekspektasi laba adalah komponen penting dari penelitian relevansi nilai. Ketika kondisi tidak ideal, ekspektasi laba akan lebih kompleks. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah memproyeksikan time series yang dibentuk oleh laporan pendapatan bersih masa lalu perusahaan, yaitu untuk mendasarkan harapan masa depan pada kinerja masa lalu. Namun demikian, proyeksi wajar tergantung pada persistensi laba. Untuk melihat ini, pertimbangan kondisi ekstrim di mana laba persistensi 100% dan laba persisten 0%. Jika penghasilan 100% persisten, pendapatan yang diharapkan untuk tahun berjalan adalah laba aktual tahun lalu. Dan pendapatan tak terduga untuk tahun berjalan dianggap sebagai perubahan dari tahun lalu. Pendekatan ini digunakan oleh Bell dan Brown. Kemudian jika penghasilan 0% persisten, maka tidak ada informasi laba tahun lalu tentang laba masa depan. Dan semua penghasilan saat ini tidak terduga. Artinya pendapatan tidak terduga akan sama dengan tingkat pendapatan tahun berjalan. Pada pembahasan sebelumnya, kita hanya berfokus pada pendekatan time series. Sumber lain ekspektasi laba adalah perkiraan analis. Sumber ini sekarang tersedia secara luas untuk hampir seluruh perusahaan besar. Jika perkiraan analisis lebih akurat daripada perkiraan time series, maka dapat memberikan perkiraan yang lebih baik dari ekspektasi laba. Karena investor yang rasional akan menggunakan perkiraan yang paling akurat. Ketika lebih dari satu analis menelaah perusahaan yang sama, akan tampak masuk akal untuk mengambil konsensus atau rata-rata perkiraan sebagai proksi untuk ekspektasi laba pasar, mengikuti penalaran yang mendasari dalam contoh perkiraan dalam sepak bola pada bagian 4.2.2 dulu, ya. Meskipun bukti bahwa perkiraan atau perkiraan analis itu cenderung lebih akurat daripada perkiraan berdasarkan time series, bukti lain, ya, Elson dan Summers 2007 menunjukkan bahwa perkiraan analis memiliki kecenderungan bias untuk optimis, terutama untuk perusahaan-perusahaan kecil. Misal, meskipun demikian, penelitian terbaru mengenai nilai isi informasi dari laba cenderung mendasarkan ekspektasi laba pada perkiraan analis daripada time series. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin apabila masih banyak kekurangan kami mohon maaf, dan apabila masih ada pertanyaan tentang materi kami silakan ditanyakan. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.